Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Fahlia, NPM 95 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi UAS dari mata kuliah Pengenalan Pola. Dan acuan saya adalah sebuah jurnal dengan judul Algoritma Kaniers-Neighbor Model Euclidean Distance dalam klasifikasi kelulusan peserta bahasa Indonesia penutur asing pada Balai Bahasa Sumatera Utara. Dan permasalahan sendiri, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau dengan dikenal singkatan BIPA, ini adalah sebuah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia bagi para penutur asing. Dan kelulusan peserta bahasa Indonesia penutur asing dinilai berdasarkan kemampuan peserta dalam mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan juga berbicara. Namun, selama ini pada kantor Balai Bahasa mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan kelulusan peserta bahasa Indonesia penutur asing yang layak untuk dinyatakan lulus dan juga tidak lulus. Maka dari itu dibuatlah sebuah solusi dengan menggunakan algoritma KNN dengan model Euclidean Distance. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Baik, kita beranjak ke halaman websitenya. Nah, di sini adalah bagian interface dari halaman websitenya. Sebelum melakukan input data, terlebih dahulu saya ingin memberitahu atau menampilkan data testingnya. Di sini data testingnya sendiri sebanyak 15 data yang terdiri dari nama, negara, nilai dari mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, berbicara, dan juga kesimpulan. Kesimpulan yang menyatakan bahwa peserta ini dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, untuk selanjutnya adalah menginput data. Data uji yang sesuai dengan papernya. Di sini dapat dilihat bahwa data ujinya telah saya blok. Nama pesertanya adalah Christian Mateus yang berasal dari negara Inggris dengan nilai mendengarkan sebesar 400, kemudian merespon kaidah sebesar 450, membaca sebesar 304, kemudian menulis sebesar 4 dan berbicara sebesar 4. Setelah melakukan input data nilai dari peserta, selanjutnya klik tombol submit untuk melihat hasilnya. Kemudian hasilnya adalah dinyatakan bahwa peserta dengan nama Christian Mateus yang berasal dari negara Inggris dengan nilai mendengarkan sebesar 400, merespon kaidah 450, membaca 304, menulis 4, berbicara 4, dinyatakan tidak lulus. Nah, ini adalah programnya. Kemudian kita beranjak ke source code-nya. Yang pertama ke halaman indeks terlebih dahulu, di mana halaman indeks ini merupakan halaman utama yang tadi kita melakukan input datanya. Di sini terlebih dahulu melakukan include konfigurasi agar bisa terhubung dengan database, di mana database-nya sendiri bernama KNN. Selanjutnya menuju bagian formnya atau formulirnya. Di sini untuk actionnya akan menuju ke file rekomendasi dengan metodenya adalah post. Dan untuk inputnya sendiri, terdapat beberapa input seperti nama peserta dengan type-nya teks, negara asal, type-nya juga teks, kemudian nilai mendengarkan, type-nya number, merespon kaidah, type-nya number, kemudian nilai membaca, type number, nilai menulis, type-nya number, dan nilai dari berbicara, type-nya number. Setelah user melakukan input semua nilai, dan user melakukan klik tombol submit, di sini tombol submit dengan name-nya adalah submit. Kemudian formulir akan menuju kepada file rekomendasi.php. Kita beralih ke file rekomendasi.php dan di sini adalah tempat logika dari programnya. Terlebih dahulu melakukan konfigurasi dengan database, setelah itu mengambil seluruh data dari tabel peserta dengan melakukan query, select, dan untuk tabel peserta sendiri merupakan tabel dari data ujinya. Jadi datanya di dalam sebanyak 15 data dengan strukturnya seperti ini. Ada ID, nama, negara, mendengarkan, merespon, membaca, menulis, berbicara, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, apabila terdapat iset dari submit atau user melakukan submit atau mengeklik tombol submit, maka data-data yang telah diinputkan oleh user tadi pada bagian kolom input itu akan disimpan ke dalam variabel yang telah saya blok ini pada baris ke-8 hingga baris ke-14. Selanjutnya, melakukan looping untuk pengambilan data peserta dari tabel peserta tadi, di mana data-data tersebut akan disimpan ke dalam variabel
seperti pada baris ke-17 hingga baris ke-24, di mana data yang diambil adalah nama, negara, mendengarkan, merespon, membaca, menulis, berbicara, dan juga kesimpulan. Setelah mengambil data yang telah diinputkan dan juga dari tabel, maka data-data tersebut akan dikuadratkan. Nah, ini sudah mulai masuk ke rumus dari Euclidean distance-nya, di mana nanti akan melakukan kuadrat dan dari hasil pengurangan antara variabel mendengarkan ini merupakan hasil dari input user ya pada kolom input, kemudian dikurangi dengan data dari tabel peserta. Itu akan dikuadratkan, kemudian yang merespon juga sama, hasil input user akan dikurangkan dengan tabel. Kemudian membaca, menulis, dan juga berbicara. Semuanya dikurangkan kemudian dikuadratkan dan dimasukkan atau diinisialisasikan kepada variabel, seperti baris ke-26 hingga baris ke-30. Setelah dikuadratkan, kemudian hasil kuadrat tersebut akan dijumlahkan semuanya dan diinisialisasikan kepada variabel jumlah, yaitu pada baris ke-32. Kemudian variabel jumlah ini akan diakar dan diinisialisasikan pada variabel jarak. Kemudian data-data yang telah diproses tadi akan diinsert atau dimasukkan ke dalam tabel ranking sementara. Tabel ranking sementara sendiri strukturnya seperti ini. Jadi ada ranking, ini bisa dikatakan sebagai ID-nya, kemudian nama, negara, mendengarkan, merespon, membaca, menulis, berbicara, jarak, dan juga kesimpulan. Data-data yang dimasukkan itu adalah data yang berasal dari tabel peserta, namun ketambahan dengan variabel jarak. Nah, selanjutnya, pada program ini nilai K yang digunakan itu adalah sama dengan 3 karena menyesuaikan dengan jurnal yang ada. Karena berdasarkan jurnal itu dinyatakan untuk jarak terdekat yang diambil itu adalah sebanyak 3. Kemudian melakukan query untuk mengambil seluruh data dari tabel ranking sementara yang dilakukan pengurutan dari jarak yang terkecil atau diambil dengan jarak yang terdekat dengan limitnya atau banyak data yang diambil itu sebanyak nilai K-nya yaitu 3. Jadi hanya ada 3 data yang diambil. Kemudian dilakukan looping untuk pengambilan data dan data-data dari tabel itu akan diinisialisasikan ke dalam variabel seperti pada baris ke-43 hingga baris ke-51. Kemudian data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel kesimpulan. Dan tabel kesimpulan sendiri strukturnya adalah seperti ini, di mana terdapat kolom nomor, nama, negara, mendengarkan, respon, membaca, menulis, berbicara, jarak, dan juga kesimpulan, di mana nomor ini adalah ID-nya. Selanjutnya, setelah diinsert atau dimasukkan data-datanya, akan melakukan pengambilan kesimpulannya. Dan di sini pada bagian tabel kesimpulan tentu saja data yang ada di dalamnya sebanyak 3, menyesuaikan dengan limit yang diambil. Menuju ke kesimpulan untuk pengambilan keputusannya, di mana melakukan query terlebih dahulu untuk pengambilan data kesimpulan, kemudian akan dihitung banyaknya kesimpulan yang ada sebagai jumlah dari tabel kesimpulan, kemudian akan digroup, kesimpulan yang ada akan digroup dan dilakukan pengurutan atau order by jumlah secara descending atau diambil dengan jumlah kesimpulan yang terbanyak. Setelah itu, dari kesimpulan yang ada akan diinisialisasikan ke dalam variabel data. Kemudian, apabila dari data kesimpulan, dari hasil kesimpulannya ini menyatakan bahwa lulus atau value-nya sama dengan lulus, maka dinyatakan bahwa peserta tersebut lulus dan variabel kesimpulan akan bernilai lulus. Kemudian apabila data dari kesimpulan itu value-nya sama dengan tidak lulus, maka variabel kesimpulan bernilai tidak lulus. Setelah itu akan dilakukan penampilan hasilnya dengan nomor, kemudian nama, negara, mendengarkan, merespon, membaca, menulis, berbicara, dan juga kesimpulan. Setelah itu ini akan menghasilkan yang seperti ini yang dilihat di akhir tadi. Namanya siapa, negaranya dari mana, nilainya berapa saja, dan kesimpulannya dinyatakan lulus atau tidak lulus. Setelah itu nanti data dari tabel kesimpulan dan juga ranking sementara ini akan ditruncate atau dihapus semua datanya. Tujuannya agar tidak mengganggu hasil perhitungan untuk input yang selanjutnya. Jadi setiap selesai melakukan perhitungan, maka tabel kesimpulan dan juga ranking sementara ini akan dikosongkan. Kemudian beranjak ke data testing. Data testing ini hanya menampilkan data-data testingnya saja. Jadi melakukan query untuk pengambilan seluruh data dari tabel peserta. Kemudian ditampilkan, data-data tersebut ditampilkan. Seperti ini. Dan outputnya adalah tabel
tadi pada tabel data testing yang sebanyak 15 data. Oke. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penerapan algoritma dari KNN dengan menggunakan metode Euclidean Distance dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.